Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Para Periper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Camp Siu yang sedang dalam perjalanan. Terlihat para prajurit yang sudah kelelahan. Kemudian salah satu dari mereka sudah mulai mengeluh kepada Ji Chuan Xiu. Sampai salah satu prajuritnya duduk di tanah karena sudah kelelahan. Mendengar prajuritnya mulai mengeluh, Ji Chuan Xiu lalu melihat ke sekeliling dan memerintahkan Bai Chuan untuk membuat kamp peristirahatan. Setelah perintah itu dikeluarkan, para prajurit langsung duduk untuk beristirahat. Sementara Ji Chuan Xiu pergi dengan kudanya. Malam harinya terlihat Luo Jie yang sedang menyiapkan tenda. Lalu datang Feng Wu yang bertanya kepada Luo Jie. Mendengar itu Luo Jie berencana untuk mengerjai Feng Wu. Luo Jie lalu mengibaratkan manusia sebagai kecoa yang bisa diinjak dengan mudah oleh para orc. Melihat itu Feng Wu dan dua temannya menjadi ketakutan. Pada saat yang sama, lalu datang Ming Yu yang memberitahu mereka kalau Luo Jie hanya ingin menakuti mereka. Sehingga mereka pun menjadi lega. Setelah itu datang Ji Chuan Xiu yang langsung memukul kepala Luo Jie karena telah menakuti prajurit yang lain. Luo Jie lalu membuat alasan dengan ingin menguji mental mereka sebelum berperang. Akan tetapi alasannya tidak diterima oleh Ji Chuan Xiu, sehingga dia disuruh untuk membersihkan kandang kuda. Setelah Ji Chuan Xiu pergi, Ming Yu lalu memberitahu Feng Wu kalau Ji Chuan Xiu dalam suasana yang buruk. Kemudian terlihat Ji Chuan Xiu yang sedang galau dan terus mengingat Ji Chuaning. Tak lama kemudian datang Bai Chuan yang melaporkan kalau ada prajurit yang memberontak. Mendengar laporan Bai Chuan, Ji Chuan Xiu lalu menanyakan keluhan dari prajuritnya. Bai Chuan lalu memberitahu Ji Chuan Xiu kalau mereka ingin melihat tarian Ji Chuaning. Sehingga membuat Ji Chuan Xiu menjadi marah. Dan Bai Chuan sengaja melakukan itu agar si Ji Chuan Xiu tidak galau lagi ya sob. Ji Chuan Xiu lalu bergegas menuju camp dan memberi pelajaran pada prajurit yang memberontak itu. Sementara Bai Chuan dan Ming Yu melihat semua yang terjadi dari luar. Keesokan harinya, Camp Siu melanjutkan perjalanannya. Melihat hari yang sudah mulai panas, Ji Chuan Xiu memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Akan tetapi salah satu prajurit menyaut dan berkata kalau dia tidak lelah, sehingga tidak butuh istirahat, yang diikuti oleh beberapa prajurit lain, dan mereka adalah prajurit yang semalam memberontak. Mendengar perkataan dari prajuritnya, Ji Chuan Xiu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke kota Kegra. Setelah itu terlihat Ji Chuan Xiu telah sampai di kota Kegra. Sama seperti kota-kota sebelumnya, terlihat pengemis di sepanjang jalanan kota.
Pada saat yang sama lalu datang Luo Jie yang memanggil Ji Chuan Xiu. Dia melaporkan kalau Departemen Logistik tidak mempunyai pasokan beras. Mendengar itu, Ji Chuan Xiu lalu memberitahu Ming Yu kalau biji-bijian tidak ada di Departemen Logistik. Baru saat itulah Ming Yu mengerti apa yang dimaksud oleh Ji Chuan Xiu. Yang mana beras itu ada di pedagang lokal yang ada di sana. Mereka bertiga lalu menghampiri pedagang itu. Setelah memeriksa berasnya, Ming Yu lalu menanyakan harga kepada pedagang itu. Pedagang itu lalu memberitahu Ming Yu kalau harga berasnya 2 perak per kilo. Sehingga membuat mereka menjadi kaget karena terlalu mahal. 1.2米，我去，你打劫啊！ 您要觉得贵， Setelah itu cerita berpindah dengan memperlihatkan kereta kuda yang dihadang oleh Feng Wu dan teman-temannya. Feng Wu lalu memberitahu penjaga kalau dia datang ke sini diperintahkan oleh Ji Chuan Xiu untuk mengundang Lisa. Akan tetapi Lisa malah menyuruh anak buahnya untuk mengusir Feng Wu dan yang lainnya, karena dia tidak mengetahui Camp Siu yang dimaksud oleh Feng Wu. Sehingga Feng Wu dipukuli oleh mereka semua. Di sisi lain terlihat Luo Jie yang sedang gelisah, karena Feng Wu dan teman-temannya belum juga kembali. Tak lama kemudian datang Feng Wu dan teman-temannya. Melihat Feng Wu dan teman-temannya yang dipukuli, Ji Chuan Xiu lalu pergi untuk menemui Lisa. Ji Chuan Xiu lalu datang ke sebuah bar. Dia langsung berkeliling untuk mencari Lisa. Pada saat Ji Chuan Xiu diketahui oleh penjaga, dia langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Di sisi lain terlihat Lisa yang sedang bersantai dengan beberapa bawahannya. Namun pada saat yang sama, dia mendengar ada kegaduhan dari luar. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di luar. Saat dia membuka pintu, terlihat Ji Chuan Xiu yang sedang bertarung dan menendang pedang ke arah pintu. Setelah itu Ji Chuan Xiu langsung masuk ke dalam dan langsung menyapa semua orang yang ada di sana. Melihat Ji Chuan Xiu sudah duduk, Lisa lalu menyuruh bawahannya untuk keluar. Saat itu Ji Chuan Xiu langsung memperkenalkan dirinya kepada Lisa. Ji Chuan Xiu juga mengatakan kalau ini pertama kalinya dia melihat pengusaha yang memukuli prajurit keluarga. Mendengar itu Lisa beralasan kalau itu adalah kesalahan bawahannya dan mengatakan kalau dia berencana pergi ke Camp Siu untuk meminta maaf. Setelah itu Ji Chuan Xiu menawarkan kerjasama untuk membeli permata dari timur jauh kepada Lisa dan Camp Siu yang akan menjamin keselamatannya. Akan tetapi Lisa menolak tawaran dari Ji Chuan Xiu. Melihat Lisa yang tidak tertarik dengan tawarannya, Ji Chuan Xiu lalu mengurutkan semua yang telah dilakukan oleh Lisa. Mulai dari menimbun makanan sampai mengambil keuntungan dari perang dengan menaikkan harga pangan. Sehingga membuat Lisa menjadi waspada terhadap Ji Chuan Xiu. Ji Chuan Xiu juga menjelaskan kalau keluarga telah lama memperhatikan penimbunan yang telah dilakukan oleh Lisa. Mendengar itu Lisa bertanya sambil merayu Ji Chuan Xiu. Akan tetapi Ji Chuan Xiu tidak terpengaruh. Ji Chuan Xiu lalu kembali menawarkan kerjasama dan membentuk aliansi dengan Camp Siu.
Dia juga menjelaskan berbagai keuntungan jika beraliansi dengan Camp Siu. Tapi Lisa masih ragu dengan Ji Chuan Siu karena dia baru mendengar tentang. Melihat Lisa yang ragu, Ji Chuan Siu lalu memperlihatkan pisau yang diberikan oleh Ji Chuaning dan foto yang berisi dia, Sterling dan Dilin. Baru setelah itu, Lisa menyadari sedang berurusan dengan siapa. 您和帝林大人、斯特林大人。 Kemudian Ji Chuan Siu menawarkan bentuk kerjasama yang akan dilakukan mereka berdua. Tapi Lisa meminta Ji Chuan Siu untuk menurunkan penawaran. Mendengar itu, Ji Chuan Siu tidak keberatan, sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka berdua. Dan mereka lalu bersalaman sebagai tanda pembentukan aliansi. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.